Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, baiklah pada pertemuan kedua ini pada MK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, kita akan membahas produk dan jasa bank syariah. Yang pertama, kita harus mengetahui produk-produk yang ada dalam bank syariah itu apa saja. Nah, produk bank syariah ini ada 3 macamnya. Yang pertama, ada yang bernama produk penghimpunan dana atau funding. Kemudian yang kedua ada produk penyaluran dana. Dan yang ketiga ada produk jasa. Yang pertama, produk penghimpunan dana itu ada 2 macamnya. Yang pertama, wadiah atau titipan. Jadi, menurut istilah wadiah ini, barang yang dititipkan kepada seorang individu atau lembaga hukum yang harus dijaga dan bisa diambil kapan saja ketika si pemilik menghendakinya. Wadiah itu ada 2 macamnya. Yang pertama, wadiah yat amanah. Pada wadiah yat amanah ini tidak boleh digunakan. Contohnya seperti produk sejenis safe deposit box. Berarti contohnya ketika seorang nasabah itu menitipkan emas di bank, maka emas itu tidak boleh dipergunakan oleh bank. Karena di sini akadnya wadiah yat amanah, tidak boleh digunakan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan wadiah yat domanah. Di sini berarti boleh digunakan, contohnya seperti tabungan dan rekening giro. Jadi tabungan dan rekening giro ini boleh digunakan oleh bank syariah. Keuntungan wadiah ini berupa bonus. Jadi bonus ini bukan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, tapi bersifat sukarela. Kemudian ada mudharabah. Nah, akad mudharabah ini akad investasi. Mudharabah itu kerjasama antara 2 pihak atau lebih, di mana ada pihak yang menjadi sohibul mal atau pemilik dana, dan ada yang menjadi mudharib atau pekerja. Pada akad investasi ini, pemilik dananya adalah nasabah dan mudharibnya adalah bank. Mudharabah juga ini ada 2 macamnya. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, tidak terikat, bentuk usaha yang tidak terbatas, contohnya deposito. Jadi ketika pada akad deposito mudharabah mutlaqah ini, uang yang kita depositokan di bank itu bisa digunakan bank dalam bentuk usaha apapun, tidak terbatas bentuk usahanya seperti apa. Kemudian yang kedua ada mudharabah muqayyadah, terikat, bentuk usaha tertentu saja. Nah, pada deposito mudharabah muqayyadah ini, investasi deposito itu bisa digunakan bank untuk usaha yang tertentu saja, contohnya hanya untuk usaha properti yang mempunyai keuntungan lebih banyak seperti itu. Jadi hanya untuk usaha tertentu saja. Selanjutnya produk penyaluran dana. Jadi pada produk penyaluran dana ini ada 3 macamnya. Yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini ada murabahah. Jadi jual beli di mana penjualnya itu menyebutkan modal dan keuntungannya. Contohnya jual beli motor. Jadi si penjual itu membeli motor dengan harga 20 modalnya, kemudian menjualkan kembali dengan harga 22 juta. Jadi di situ kan jelas ya, modalnya adalah 20 juta dan keuntungannya adalah 2 juta. Itu pada prinsip murabahah. Kemudian pada prinsip jual beli salam. Nah, jual beli salam ini akad di mana yang pembayarannya itu di muka atau di awal. Contohnya seperti jual beli online. Setelah kita memilih barangnya seperti apa, jenisnya seperti apa, produknya seperti apa, kemudian kita bayarnya itu di muka. Jadi uang dulu baru barang kemudian yang datang. Kemudian yang ketiga ada istisna. Pembayaran bisa di awal, di tengah, di akhir. Jual beli yang pembayarannya bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, ini contohnya seperti kita menempah baju di tukang jahit gitu kan. Kita bisa membayar DP-nya aja di awal,
Kemudian nanti setelah jadi kita bisa melunasinya di akhir. Kemudian prinsip sewa. Nah, pada prinsip sewa ini ada ijaroh. Ijaroh ini menurut istilah pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Nah, itu untuk ijaroh. Kemudian kalau ijaroh mutahiyah bitamlik ya, itu diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Jadi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan upah sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Kemudian yang ketiga ada ijaroh multijasa. Ini juga sama, pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan upah sewa yang tidak diikuti dengan kepemilikan ya. Ini akad yang populer sekali di perbankan syariah, contohnya untuk pembiayaan konsumtif. Kemudian prinsip bagi hasil. Nah, di sini ada musyarakah. Musyarakah ini kerjasama antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak itu saling berkontribusi untuk memberikan dana, di mana nanti kalau ada kerugian ataupun keuntungan itu dibagi bersama. Nah, musyarakah ini ada beberapa macamnya. Yang pertama, syirkah inan. Nah, syirkah inan ini berarti kedua belah pihak itu saling memberikan porsi yang berbeda. Jadi mereka berkontribusi untuk memberikan dana tapi porsinya berbeda. Contohnya yang satu 50, yang satunya 20. Jadi nanti ketika ada keuntungan dan kerugian itu maka dibagi sesuai porsinya. Kemudian ada yang namanya syirkah mufawadah. Nah, pada syirkah mufawadah ini kerjasama antara dua orang dengan porsi yang sama. Kalau satu orangnya ngasih 50 dananya, satu orangnya juga 50. Jadi nanti ketika ada keuntungan dan kerugian, maka dibagi dengan porsi yang rata. Kemudian ada syirkah amal. Nah, untuk amal ini kerjasama dengan profesi yang sama. Contohnya, seorang arsitek, ada dua orang arsitek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek. Nanti kalau ada keuntungan dan kerugian itu bisa dibagi bersama. Ini amal ini kerjasama sesama profesi. Kemudian ada wujuh. Nah, wujuh ini kerjasama antara dua orang yang mempunyai kredibilitas baik atau mempunyai reputasi yang baik. Jadi kerjasama antara kedua orang dengan sama-sama mempunyai reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Kemudian selanjutnya akad pelengkap. Nah, pada akad pelengkap ini ada yang namanya hawalah. Pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada yang berkewajiban membayar hutang atau alih utang piutang. Ini nanti ada skemanya supaya lebih paham. Kemudian rohan. Rohan ini gadai, bisa juga disebut dengan gadai ya. Jadi menahan jaminan dari si peminjam di mana jaminan itu bisa dijadikan pelunas hutangnya. Kemudian ada qard, ini pinjaman tanpa imbalan. Jadi kalau minjem 5 juta ya dibalikan 5 juta, itu yang namanya pinjaman tanpa imbalan. Tapi pada akad qard ini tidak semuanya bisa mendapatkan pembiayaan dengan akad qard kan, karena ada syarat dan ketentuannya. Kemudian ada akad wakalah. Wakalah ini pemberian kuasa. Contohnya kalau dalam perbankan ini kita transfer. Jadi kalau transfer itu kan melimpahkan kekuasaan kita kepada bank untuk melakukan transfer dengan pembayaran upah atas jasa transfernya. Kemudian yang terakhir ada kafalah. Kafalah ini menjamin pembayaran suatu kewajiban atau di bank itu bisa disebut juga dengan bank garansi. Jadi bank itu sebagai penjamin. Nah, pada skema hawala ini bisa dilihat ya. Mohon maaf kalau sedikit buram. Nah, ini ada A sebagai muhal atau pemberi hutang. Kemudian B itu sebagai muhil atau penghutang. Kemudian ada C itu sebagai muhal alaih atau orang yang membayarkan hutangnya muhil.
Jadi pada skema ini, si B itu mempunyai hutang kepada si A. Si B punya hutang kepada A ya. Kemudian si C punya hutang kepada B. Nah, seharusnya kan kalau sudah begini berarti A itu menagih hutang kepada B, B membayar hutang kepada A. Kemudian C juga membayar hutang kepada B. Tapi di sini si B itu melimpahkan hutangnya kepada si C. Untuk si C ini membayar hutangnya kepada si A. Jadi si A ini nanti menagih hutangnya kepada si C ya, bukan kepada si B lagi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nah di sini adalah skema kafalah. Bisa dilihat di sini ada Pemda, kemudian di sini ada kontraktor, dan di sini ada bank syariah. Kontraktor mendapat tender proyek dari Pemda untuk membangun jembatan, jalan, atau gedung. Ia harus membuktikan ada dana sebelum dana APBD cair. Pemilik proyek meminta jaminan dari lembaga bank. Nah, di sini kontraktor ini punya proyek dari Pemda untuk membangun jembatan, jalan, atau gedung. Nah, tapi kan kontraktor ini pasti dananya kurang, ya kan? Maka si kontraktor ini mengajukan permohonan kepada bank untuk menjamin kontraktor supaya usaha proyeknya ini nanti lancar. Nah, disinilah terjadi yang namanya akad kafalah. Maka si bank ini memberikan kafalah kepada si kontraktor, kemudian kontraktor memberikan surat jaminan bank itu yang diserahkan kepada Pemda. Nah, jadi seperti itu skema kafalah ya. Jadi bisa dibedakan antara kafalah dengan hawalah. Selanjutnya produk jasa, ada yang namanya soft atau jual beli valuta asing. Nah, pada jual beli valuta asing ini contohnya seperti menukar rupiah kepada ringgit. Jadi ketika tukar menukar valuta asing ini harus di waktu yang sama, tidak boleh ditangguhkan karena dikhawatirkan terjadinya riba. Jadi kalau menukar mata uang asing itu harus pada hari itu juga dan penyerahannya pada hari itu juga. Karena nilai atau kurs valuta asing itu setiap harinya bisa berubah. Kemudian yang terakhir ada produk jasa wakalah. Tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya itu seperti transfer. Selanjutnya ini ada dua soal. Yang pertama, berikan contoh wakalah. Nah, tadi sudah disebutkan. Kalau kalian menyimak pasti tahu apa jawabannya. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud giro, deposito, dan tabungan. Nah, silahkan teman-teman untuk menjawab dua soal ini, diketik dalam komentar YouTube dengan menyertakan nama, kelas, dan jurusan. Untuk kelas khusus, jangan lupa untuk menyertakan kelas A atau B. Selamat mengerjakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.